Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam acara Ramah Santri Tiso. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas berapa pentingnya ilmu. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan dan diberi taufik serta hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sepatutnya kita untuk bersyukur kepada Allah, yang mana pasti Allah akan menambahkan kebahagiaan kepada kita. Dengan mensyukuri itu, insya Allah kita hidup akan jadi tentram. Karena apa? Hakikatus syukri sorfu ni'am ila ta'atih. Dadi wong sing jenenge syukur kuwi wong sing iso memanfaatkan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibuat beribadah. Nah itu. Jadi syukurnya seseorang itu dikarenakan dia bisa menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat dan beribadah, menyembah pada Sang Penciptanya. Dalam Al-Quran sudah diterangkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bagi orang-orang yang mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menambahi nikmat-nikmatnya. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah di mana kita sebagai seorang hamba banyak bersyukur pada Allah, banyak bersyukur atas nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Fa insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan atau nambahi nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Semoga kita termasuk golongan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Seterusnya di sini kita akan menerangkan tentang beberapa faktor yang bisa untuk menyebabkan ilmu itu bisa bermanfaat. Jadi kemanfaatan sebuah ilmu agama itu ditunjang oleh 3 perkara, yang mana 3 perkara tersebut itu harus kita lakukan. Karena apa? Bila kita tidak melakukannya, itu sangat sulit sekali untuk mengembangkan apa yang kita punya. Walaupun toh dalam hidup di dunia itu sudah ada takdir dan nasib wong dewi-dewi, tapi kita tidak boleh untuk menyerah kepada takdir atau nasib. Kita yang wajib adalah berikhtiar, berusaha sekuat tenaga. Jikalau sudah mentok, nah itu baru kita sabar nrimo ing pantume Gusti Allah. Di sini kita akan membahas dari 3 perkara tersebut yang menyebabkan bisa untuk bermanfaatnya sebuah ilmu agama. Yang pertama yaitu la tuhibbud dunya falaysat bidaril mukmin. Orang yang mempunyai ilmu itu tidak boleh, terutama ilmu agama itu tidak boleh mencintai dunia. Ya walaupun kita hidup di dunia itu kita membutuhkan apa-apa yang ada di dunia, tapi kita garis bawahi bahwasanya bila kita mencintai dunia, contohnya saya contohkan ya, itu bisa kita saking seneng nguyak donya lali karo agamane, lali karo ilmune, lali karo Gusti Allah. Karena apa? Hubbud dunya. Karena ada pepatah mengatakan hubbud dunya kullu ra'sin khotiatin. Nah,
cinta dunia itu termasuk menjadi utama-utamanya kesalahan. Karena dalam cinta dunia itu ya tidak boleh kalau kita memanfaatkan untuk yang seperlunya saja dengan niat untuk beribadah pada Allah itu tidak apa-apa. Yang paling penting kita tidak boleh hubbud dunia. Karena apa? Dunia itu bukan sifatnya atau tujuannya orang yang mencari ilmu agama atau orang-orang yang beriman. Tujuan orang-orang yang beriman adalah di akhirat nanti. Jadi wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan di dunia itu kecuali cuma kebohongan belaka. Jadi nang dunya sak seneng-senenge wong alam dunya iki ya ming dihapusi, bakal yo mati, tidak ada yang abadi. Sedang di akhirat wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan di akhirat kelak itu adalah kehidupan yang bagus dan abadi yang tidak ada batasnya. Lain dengan kita hidup di dunia. Karena itu apa? Menunjang dari maslahah untuk kemanfaatan ilmu kita. Ya seorang apabila mempunyai ilmu yang banyak kok seneng ming donya mburu donya terus ya kapan akan mengembangkan ilmunya? Itu secara bodoh aja seperti itu. Makanya kita harus berhati-hati. Di nomor 1, la tuhibbud dunya falaisat bidal mukminin. Karena apa? Tujuan dari seorang yang beriman, terutama beragama Islam, tujuan kita adalah untuk ke akhirat. Dunia cuma untuk tumpangan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah untuk tempat menanam kebaikan-kebaikan untuk besok kita di akhirat memetiknya. Itu seperti itu. Terus yang kedua, faktor yang bisa menyebabkan ilmu itu bermanfaat. Wala tusahibi syaitana falaisa birafiqil mu'min. Kita tidak boleh berteman dengan setan. Saya contohkan, kenapa berteman? Tidak boleh berteman itu artinya kita tidak boleh mengikuti ajaan-ajaan setan. Seperti kita harus bermaksiat, meninggalkan sholat, puasa, meninggalkan perkara-perkara yang wajib, yang mana perkara tersebut melanggar dengan syariat agama. Gusti Allah pun ngendika, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan setan. Inna syaitona lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah bagimu musuh yang nyata. Jadi tidak boleh berteman. Kita sudah diingatkan oleh Allah bahwa setan itu jelas musuh-musuh kita. Kalau kita sedikit saja mau melakukan perbuatan-perbuatan ikut jalan-jalan setan, itu tentu tidak akan membuat bermanfaatnya sebuah ilmu. Nah, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak boleh walatu dzi ahadan. Tidak boleh kita menyakiti atau perasaan sesama orang yang beriman. Karena apa? Orang yang sering menyakiti, orang yang sering membuat tidak enak pada sesama, terutama kita orang-orang Islam, orang-orang mukmin itu tidak baik. Karena orang-orang yang mukmin, orang-orang yang Islam itu adalah saudara bagi kita semua. Jadi kita tidak boleh nglarake atine kanca sing padha berimani. Karena kalau kita contohkan saja, orang yang sering menyakiti perasaan orang lain itu jelas orang-orang tersebut yoga arep nyedek karo awake dhewe. Itu kan termasuk tidak bisa mengembangkan dengan ilmu tersebut. Kita dalam
teman, golek konco itu kita juga harus sebaik-baiknya. Kita sudah diajari oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku kok dengan teman atau sealian seislam, bahkan dengan musuhnya beliau itu rifqah atau welas asih. Jadi kita sebagai umatnya harus mengikuti ajaran Nabi, karena dalam Nabi pun terkenal wa innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi kita harus punya budi pekerti, tata krama, tingkah laku yang baik, yang mana tingkah laku tersebut itu bisa membuat bermanfaatnya sebuah ilmu. Jadi saya ulangi lagi, ada 3 faktor untuk menunjang menjadi kemanfaatan ilmu agama. Yang pertama, kita tidak boleh cinta dunia, karena yang harus diingat, dunia bukanlah tujuan untuk seorang yang beriman, tujuan untuk orang yang beragama Islam. Dan yang kedua, kita tidak boleh mengikuti ajaran-ajaran setan, manut hawa nafsunya setan untuk melakukan maksiat. Karena jelas setan adalah bagi kita musuh yang sangat nyata. Dan yang ketiga, kita tidak boleh menyakiti hati sesama kita. Saya kira begitu, ada banyak panjang lebihnya, semoga bermanfaat. Saya cukup sekian, kita bertemu di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.